Pemirsa, dalam kunjungan kenegaraan ke Sydney, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan perjanjian keamanan bilateral baru antara Indonesia dan Australia yang akan menjadi landasan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Sejauh apa dampak kunjungan dan perjanjian ini untuk Indonesia? Segera kami membahasnya bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Terima kasih atas undangannya di sini. Langsung saja, bagaimana Prof melihat makna strategis dari kunjungan Presiden Prabowo ke Australia di masa pemerintahannya sekarang ini? Ada 3 hal penting yang menurut saya perlu kita cermati. Pertama adalah hubungan itu tidak hanya formal tetapi juga informal. Jadi kita kemarin melihat bagaimana Presiden Prabowo membawa oleh-oleh untuk anjing kesayangan dari Perdana Menteri Albanese. Hal yang sama dilakukan ketika Perdana Menteri Albanese datang ke Indonesia dan memberikan kucing kesayangan Pak Presiden, semacam pakaian begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa hubungan antar kedua negara ini tidak semata-mata formal tetapi juga informal. Kedekatan antara kedua pemimpin negara. Yang kedua adalah bagaimana kedua negara ini hendak membangun hubungan yang lebih erat antar kedua negara. Tentu dari berbagai aspek, baik itu ekonomi, kemudian politik, bahkan juga keamanan, dan kemudian juga yang terpenting adalah hubungan antara people to people. Ini yang sepertinya yang saya amati hendak dikuatkan. Dan terakhir adalah bagaimana hubungan kedua negara dalam konteks keamanan di kawasan Asia Pasifik, ya. Karena kita tahu bahwa Amerika Serikat sekarang ini sangat mengurangi kehadirannya di berbagai belahan dunia, termasuk di wilayah Asia Pasifik, sehingga banyak yang mengkhawatirkan dengan absennya Amerika Serikat ini bagaimana ke depan terkait dengan stabilitas keamanan. Dan oleh karenanya di dalam pertemuan antar kedua pemimpin, sepertinya mereka membahas tentang ke depan keamanan di Asia Pasifik dan peran dari kedua negara. Jadi ini yang menurut saya hal yang penting. Namun demikian yang saya pahami bahwa detail terkait dengan masalah keamanan di Asia Pasifik di mana kedua negara ini akan berperan, itu akan disampaikan oleh kedua pemimpin nanti pada kunjungan Perdana Menteri Albanese ke Indonesia, mungkin ke Jakarta. Jadi itu. Apa signifikansi antara Indonesia dan Australia ketika mencapai kesepakatan di bidang pertahanan dan keamanan di tengah tidak hanya disparitas antara Amerika Serikat tapi juga China atau Tiongkok saat ini? Ya, ini yang tentu kita perlu dengar. Ya, saya sendiri tidak mempunyai akses apa yang sudah disepakati. Tetapi kita tahu memang Amerika Serikat mengurangi kehadirannya di Asia Pasifik, lalu kemudian juga persaingan antara Amerika Serikat dan China yang semakin intens, dan tentu menjadi pertanyaan apa yang akan dilakukan di kawasan terkait dengan masalah keamanan dan stabilitas perdamaian di kawasan. Nah, namun demikian ada 4 hal mungkin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia ketika membahas mengenai masalah keamanan dengan dua negara. Pertama adalah jangan pernah sampai kita masuk dalam blok tertentu, ya. Karena apa? Karena ini hal yang kedua yang terpenting adalah kita harus menjaga betul kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Artinya kita tidak akan berpihak ke siapapun, ya, tetapi yang ketiga ini yang penting adalah kita akan berpihak pada perdamaian. Dan yang terakhir adalah kita ingin memastikan bahwa di kawasan ASEAN, di wilayah kita, itu tidak
diperkenalkan atau diintroduce senjata nuklir. Karena beberapa waktu yang lalu Amerika Serikat, Inggris dan Australia mereka sudah mempunyai kesepakatan yang pada waktu itu hendak mengembangkan kapal selam yang bertenaga nuklir. Dan ini menjadi isu ya meskipun dikatakan bahwa kapal selam ini untuk tujuan-tujuan yang tidak untuk perang ya, dan ini bukan senjata nuklir, tetapi ini di powered gitu ya, didorong dengan tenaga nuklir. Tapi permasalahannya adalah dalam situasi perang, bukannya tidak mungkin kapal selam itu sendiri yang akan menjadi senjatanya, ya seperti pada waktu Perang Dunia Kedua, di mana pesawat-pesawat udara Jepang itu menjadikan dirinya sebagai peluru-peluru bagi kapal induk Amerika Serikat. Nah, jadi ini yang 4 hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah ketika membicarakan tentang arsitektur keamanan bagi kawasan yang mungkin akan dimotori oleh Indonesia dan Australia, seperti itu. Kami ingin menyoroti soal lesson learned, Prof. Indonesia dan Australia sendiri memiliki sejarah hubungan yang kompleks dari mulai kerjasama keamanan hingga adanya ketegangan diplomatik, termasuk insiden penyadapan pada tahun 2013. Apa yang bisa dilakukan lebih baik? Ya, tentu dari pengalaman ini sebenarnya kita tahu bahwa hubungan negara yang bertetangga itu seperti roller coaster ya. Jadi bisa naik kadang, bisa turun, ya bisa dalam hubungan yang mesra, tetapi pada saat tertentu bisa juga memunculkan ketegangan. Dan ini sesuatu yang sangat wajar. Tadi sudah disebutkan ada dugaan bahwa otoritas di Australia melakukan penyadapan, lalu kemudian menjadi suatu ketegangan di mana duta besar kita terpaksa harus ditarik ke Jakarta. Lalu kemudian juga ada peristiwa di mana terhadap terpidana Australia yang terlibat dalam penyelundupan narkotika, Bali 9, itu sebagian dilakukan hukuman mati dan oleh pemerintah Australia itu tentu ditentang. Nah, tetapi dari hubungan yang naik dan turun ini tentunya harus dijaga hubungan antar kedua negara. Ya, kedua negara khususnya hubungan antara rakyat dengan rakyat. Nah, saat sekarang ini memang kita tahu bahwa banyak warga Australia yang datang ke Indonesia, mereka berada di Bali, berlibur di Bali, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar liburan itu. Nah, ini yang tentu pemerintah kita juga harus mencermati itu. Di samping juga banyak warga kita yang ada di Australia, khususnya para pelajar. Ya, mereka menimba ilmu di Australia. Nah, ini tentu merupakan hal yang positif, tetapi harus dijaga antar kedua negara, sehingga ketika hubungan antar kedua negara itu tidak dalam posisi yang baik, hubungan antara rakyat ini bisa terjaga. Seperti itu. Ya, dalam kunjungan kemarin, Perdana Menteri Albanisi juga menyoroti perjanjian keamanan yang ditandatangani oleh pemerintahan Soeharto 30 tahun yang lalu, dan perjanjian terkini ini adalah progresi berdasarkan perjanjian Lombok 2006, Prof. Sebenarnya apa poin-poin penting jika kita lihat dari track record historikal sejak Soeharto hingga ke perjanjian Lombok 2006? Ya, pada waktu masa Presiden Soeharto, maka pada saat itu isu berkaitan dengan ideologi ya, komunisme, bagaimana mencegah komunisme itu sangat mewarnai hubungan antar kedua negara, dan tentu kedua negara punya perhatian yang khusus terkait dengan pada masa itu Timor Timor, begitu ya. Jadi ada kekhawatiran tentu dari pihak Indonesia bahwa Timor Timor ini akan jatuh ke bagian dari negara-negara yang berafiliasi pada negara komunis, dan tentu pada masa itu bagaimana Timor Timor menjadi bagian dari Indonesia.
Nah, tentu Australia awal-awalnya mungkin dalam posisi yang bisa memahami, tapi belakangan terkait dengan masalah hak asasi manusia dan lain sebagainya, sepertinya Australia kemudian menentang. Sementara dalam konteks Lombok Treaty ini perjanjian ini disepakati karena berkaitan dengan Papua. Jadi ada pihak-pihak dari Papua yang merasa dirinya dikejar oleh pemerintah kita dan kemudian mendapatkan suaka dari pemerintah Australia. Nah, pemberian suaka ini yang kemudian diprotes oleh pemerintah Indonesia seolah-olah pihak Australia tidak menghargai atau tidak menghormati teritorial integritas dari Indonesia, di mana Papua merupakan bagian dari Indonesia, dan tentunya kita tidak ingin pihak Australia akan mensponsori atau mendukung pihak-pihak yang ingin menyatakan pisah dari Papua, pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti itu. Baik, terima kasih banyak insight-nya Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juanda. Sampai jumpa. Terima kasih.